NU atau Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama ini memiliki arti kebangkitan ulama. Tanggal 31 Januari 1929 menjadi tahun awal berdirinya organisasi Islam ini. Yang saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari lah yang menjadi ketua dari Nahdlatul Ulama ini. Nahdlatul Ulama ini menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Tentunya ini adalah akidah yang sangat baik karena mengikuti apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pendirian Nahdlatul Ulama ini digagas oleh para ulama yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Madura, yang menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pertemuan para ulama ini adalah ide atau inisiatif dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang dimusyawarahkan pada waktu pertemuan ini adalah agar Islam tradisional waktu itu dapat dipertahankan dan dilestarikan. Tapi sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama ini, pada tahun 1916 sudah ada beberapa organisasi Islam yang bertujuan menyatukan umat muslim dalam melawan kolonialisme, seperti Nahdlatul Wathon yang memiliki arti kebangkitan tanah air, Nahdlatul Fikri atau kebangkitan pemikiran, dan 2 tahun kemudian pada tahun 1918 berdiri organisasi Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum saudagar. Ketika pada awal tahun 1926 diadakan rapat dari berbagai organisasi Islam untuk mengusulkan pelestarian praktik Islam tradisional di Indonesia. Namun usul ini ditolak dengan tegas oleh kelompok reformis di kala itu. Dari penolakan inilah organisasi Islam memutuskan untuk mengambil jalan sendiri untuk mengirim utusan ke Arab Saudi dengan maksud bertemu dengan Raja Arab yang saat itu bernama Ibnu Saud. Utusan ini menyampaikan usul mengenai praktik keagamaan Islam tradisional di Indonesia demi melestarikan dan mempertahankan praktik Islam ini di Indonesia dan dengan maksud memperjuangkan kepentingan mereka. Sementara itu, yang dimaksud dengan Islam tradisional adalah, menurut Muhammad Nur Ikhwan, sampai sekarang ini setidaknya ada 2 lembaga organisasi sosial keagamaan terbesar yang berkembang di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama sering diidentifikasikan dan diasumsikan sebagai suatu lembaga yang lahir dan berkembang, serta anggota-anggotanya berbasis di daerah pedesaan. Sehingga kelompok ini sering disebut dengan kelompok tradisionalis. Akibatnya, pola pemikiran keagamaannya pun ditipologikan sebagai Islam tradisionalis. Sedangkan untuk organisasi yang disebutkan terakhir, yaitu Muhammadiyah, secara genealogi lebih didasarkan pada masyarakat yang berbasis perkotaan. Bahkan pola pemikiran keagamaannya pun dicap sebagai kelompok Islam modernis. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Akhirnya dari penolakan dari kelompok reformis, pada tanggal 31 Januari 1926, para kiai berkumpul di kediaman Kiai Wahab untuk memutuskan membentuk suatu organisasi kemasyarakatan Islam yang akhirnya melahirkan nama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama, serta menjadikan tanggal 31 Januari 1926 ini sebagai hari lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama tersebut, yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Rois Al-Absyuriyah pertama. Pandangan hukum Islam bagi Nahdlatul Ulama tak hanya mengikuti pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW,
tetapi ditambah dengan kemampuan akal dan realitas empirik. Sedangkan dalam bidang fikih, Nahdlatul Ulama lebih cenderung mengikuti mazhab dari Imam Syafi'i dengan tetap mengakui 3 mazhab lainnya, yakni Imam Hanafi, Maliki, dan Imam Hambali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tasawuf adalah ilmu dalam agama Islam yang berfokus menjauhi hal-hal duniawi. Abu Bakar Al-Qahtani mengatakan tasawuf adalah budi pekerti. Barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, berarti ia memberikan bekal bagimu atas dirimu dalam tasawuf. Muhammad Amin Kurdi mendefinisikan tasawuf adalah suatu yang dengannya diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, cara melaksanakan suluk dan perjalanan menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya. Mengapa banyak ulama rujukan NU ini mengangkat Imam Junaid Al-Baghdadi sebagai panutan? Karena Imam Junaid Al-Baghdadi dianggap bisa mempertemukan fikih dan tasawuf, di saat keduanya tidak pernah mengalami titik temu. Sikap proporsional itu sejalan dengan pandangan NU mengenai tasawuf, tawazun, tasamuh, dan iktidal. Imam besar itu wafat pada 297 Hijriah, makamnya di Baghdad diziarahi oleh banyak orang. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, Nahdlatul Ulama selain bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan, organisasi ini juga bergerak di bidang pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi yang bermanfaat untuk masyarakat luas, serta dibentuk untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam baik dalam konteks komunikasi vertikal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia. Nahdlatul Ulama menempati posisi pertama di Indonesia dalam peringkat jumlah pengikut organisasi terbanyak, yaitu 49,5%. Kurang lebih ada 108 juta orang pengikutnya di dalam Indonesia ini. Sedangkan pada peringkat kedua diduduki oleh ormas yang lebih dulu ada dibanding Nahdlatul Ulama, yaitu Muhammadiyah. Sedangkan peringkat ketiga ditempati oleh gabungan dari beberapa ormas Islam lainnya. Menurut lokasinya, mayoritas pengikut ormas Nahdlatul Ulama ini ada di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Nahdlatul Ulama ini kenapa bisa sangat diterima oleh masyarakat umum Indonesia yang notabene masyarakat yang bukan dari dalam pesantren atau pendidikan formal Islam? Dikarenakan ada tradisi dari Nahdlatul Ulama ini yang sesuai dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat kita, seperti tahlilan, Maulid Nabi, ziarah kubur, salawatan, dan masih banyak lainnya. Kegiatan yang mengacu pada aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan. Di usia 63 tahun, Kiai Haji Ridwan Abdullah dipercayakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk membuat logo atau simbol dari organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, Kiai Haji Ridwan Abdullah ini selain seorang alim ulama, beliau juga diberikan keterampilan yaitu pandai melukis. Kiai Haji Hashim Asy'ari memberikan clue atau masukan dalam pembuatan logo Nahdlatul Ulama, yaitu tidak meniru lambang lain dan harus memiliki wibawa, dan logonya juga tidak membosankan sampai kapanpun. Di suatu malam, Kiai Haji Ridwan Abdullah ini sebelum tidurnya ia berwudu dan sholat istikharah untuk dituntun Allah membuat sebuah lambang dari organisasi Nahdlatul Ulama. Setelah beliau sholat kemudian beliau tidur. Di dalam tidurnya, beliau bermimpi di suatu langit yang biru. Beliau melihat nampak seperti bola dunia dikelilingi bintang dan tali penyambung dan pengait. Akhirnya setelah beliau ini terbangun dari tidurnya, beliau mulai mensketsa gambar yang ada di mimpinya itu ke sebuah kanvas dan mulai mendesain logo Nahdlatul Ulama. Logo ini pun disetujui oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan mulai ditetapkan sebagai logo resmi dari Nahdlatul Ulama sejak 31 Januari tahun 1926 Masehi.
Karena Nahdlatul Ulama ini berdiri ketika itu saat Indonesia sedang dijajah bangsa lain, maka ada banyak sekali orang di organisasi ini, terutama orang-orang dari kaum pesantren yang saat itu ikut berjuang melawan penjajah. Ada banyak sekali santri-santri dan orang-orang yang gugur dalam peperangan melawan penjajah. Namun hanya ada beberapa nama saja yang mencuat ke publik dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, teman-temanku seiman, gagasan tentang Islam Nusantara secara resmi dideklarasikan oleh Nahdlatul Ulama sejak tahun 2015. Namun ada pro dan kontra mengenai gagasan ini yang hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan ada beberapa oknum yang menuduh dan memberikan stigma negatif mengenai gagasan ini tanpa ada dialog dengan Nahdlatul Ulama mengenai apa maksud dan tujuan dari gagasan Islam Nusantara ini. Islam Nusantara adalah istilah untuk menyebut wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara. Istilah ini diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah. Hingga pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama untuk pertama kalinya terjun dalam politik praktis. Dan sejak saat itu, Nahdlatul Ulama melepaskan diri dari Partai Masyumi. Nahdlatul Ulama juga di tahun yang sama untuk pertama kalinya mengikuti pemilihan umum dengan hasil yang cukup memuaskan pada pemilihan itu dengan menempati 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante. Tatkala masa demokrasi terpimpin, Nahdlatul Ulama adalah partai yang mendukung Presiden Soekarno. Pada 5 Januari tahun 1973, Nahdlatul Ulama menyatakan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atas desakan penguasa Orde Baru di kala itu. Karena syarat untuk mengikuti pemilu 1977 dan 1982. Setelah mengadakan muktamar di Situbondo, sepakat bahwa Nahdlatul Ulama tidak akan mengikuti politik praktis lagi. Maka akan kembali lagi ke masa awal pembentukannya dulu ketika tahun 1926. Sobat Jazirah Ilmu yang dirahmati Allah, setelah masa reformasi tahun 1998, muncul kembali partai-partai politik yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga pada akhirnya pada pemilu tahun 99 Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia serta mendapatkan 50 kursi DPR. Sehingga sampai pada saat ini Nahdlatul Ulama tetap menjadi organisasi Islam terbesar sepanjang sejarah, baik selama Indonesia belum merdeka dan sampai pada era Indonesia sekarang ini. Oke, jadi itulah cerita kita kali ini. Semoga menjadi pengetahuan dan manfaat. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.